Apa yang memang? Ini kenapa ini? Saudara Enggak begitu. langsung. Ya udah kita berangkat bareng, mau cuma nunggu belakangan sih dia. Ini ya handphone ini resolusi rendah. Handphone A31. Kalau itu kan langsung udah Oppo 5. Apa ini? Terus ini mau jarak ke Buji lagi. Dan mau jarak ke Buji lagi silakan. Ini bisa mulai. Mulai udah motor. Gak taunya penjara tuh capeknya luar biasa ya Allah. Di sebelah villa di sini itu kan ada ini anak mau Buka ini. Buka ini. Buka. Terapannya dibuka. Ini buka. ayo Udah 10 menit pertama ente. kalau aja Ayo ini live. adanya di mana? Ya di sini. Nanti Anak ngapain? iklankan program sini. 7 hal. Oh, 7 hal. Bukan 7 hal. Ya udah promosi enggak. Kiai hari itu nanti nih siapa biar saya nyambung. Saya nanti baca Rahman dulu. Ngaji. Antum sebelahnya sebelahnya. Antum baca wa atin finnasi bil haji. Siapa? Udah. Apalan itu kan kalau samping beliau jadi grogi. Apa? Itu masalahnya. Ya tapi ini banyak hilang nih. Terus dilatih. Enggak suruh Bisa. Enggak biar dibacain Pak Sukarno aja ngadepin sini. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini akan podcast ya di kantor Induk Kabah Gadis Serpong, Ruko Arkadia, Blok E23, Gading Serpong, Kelapa II. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan ibadah umroh. Ya, nanti kita hadirkan ada Ustadz yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal ya. Ada Ustadz Hudori Munir dan ada Ustadz Ariful Mahali Al-Hafiz ya. Nah, nanti kita dengarkan nih, kita simak nih kira-kira apa nih yang akan mereka sampaikan untuk kita. Selamat menyimak. Tolong dibantu tap-tapnya ya supaya ini viral nih. Ini belum ada yang nonton nih. Tunggu ya, kita ini dulu nih, kita undang-undang dulu nih. Oke, coba ngobrol dulu dong, dibahas dulu nih. Kira-kira TikTokannya apa nih? Om Ya. Cakap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa qala ta'ala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Pemirsa rahimakumullah, musyahidin musyahidat, alhamdulillah siang ini kita dari kantor Rindu Ka'bah, dari Tor
Tour and Travel Rindu Ka'bah, ownernya Haji Saiful yang juga dalam perjalanan menuju kantor ini. Di samping saya ini salah satu, saya nggak tahu ini jabatannya di sini apa nih. Ustadz Hudori Munir dan operator Ustadz Soekarno, dan yang lagi sibuk mendata itu Pak Priyono ya, yang semalam sudah mabit nama saya di sini. Persiapan manasik. Persiapan manasik hari ini. Kita bincang-bincang santai aja, apa aja kita bicarakan. Tentu ada yang korelasinya dengan umroh dan haji. Ya, umroh dan menjadi tamunya Allah. Jadi kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekalah. Ya, bekal di sini nanti bermakna tentunya ada fulus, ada ilmu, ada kesehatan. Nah, zat di sini banyak. Tapi khairul zat at-taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa itu bukan takwa spiritual ya, Ustaz Bari. Takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan umroh berarti kita mana tahu yang nanti ada rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah dan sebagainya. Karena ada konsekuensi kalau ada larangan-larangan, muharamatnya, insya Allah. Jadi ini yang insya Allah kita bahas di siang ini tentang umroh dan bekal-bekalnya. Ya. Mungkin ada yang disambung oleh Ustadz Hudori Munir. Enggak. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kebetulan beliau owner dari PT Rindu Ka'bah hadir dan baru saja datang di kantor kita, kantor pusat Rindu Ka'bah yang berada di Gading Serpong, Kota Tangerang. Baik pemirsa di mana saja berada, tadi udah lanjut. Ya mohon maaf. Baik pemirsa di mana saja berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa berdoa semoga salam dan rahmat senantiasa tercurah kepada manusia mulia kekasih Allah junjungan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat semua rekan-rekan yang ada di studio PT Rindu Ka'bah Tour and Travel, Kiai Ariful Mahali, guru kita semua, tadi ada manajemen Pak Ustadz Priyono dan Pak Ustadz Soekarno juga, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa pada bincang-bincang siang hari ini terkait dengan umroh, haji, dan bagaimana bekal-bekal ketika seseorang sudah memutuskan diri untuk memenuhi panggilan Allah berangkat haji atau umrah ke kota Makkah dan kota Madinah. Maka sesungguhnya tadi sudah disampaikan bahwa sebaik-baik bekal itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada beberapa hal juga yang bisa kami sampaikan. Tadi disebutkan apa sih kira-kira bekal seorang yang akan menjadi tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah, apakah itu haji ataukah itu umrah. Mungkin ada beberapa kiai yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
yang singkat tetapi insya Allah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah ini. Saudara-saudaraku di mana saja berada, tentu yang paling pertama mungkin Pak Kiai, Ya, jadi ya awalan bekal untuk menjadi tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah itu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain tentu niat yang lurus ya. Niat. Niat yang lurus. Niat yang lurus itu seperti apa? Ya seperti ibadah-ibadah yang lain, sama semuanya niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di dalam firman yang lain Allah juga katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi memang keikhlasan karena Allah itu menjadi sesuatu yang mesti dijaga, mesti dipelihara, supaya ibadah-ibadah kita apapun itu bentuknya, mau sholat, mau puasa, apalagi juga umroh dan haji, itu betul-betul bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau disekutukan. Kalau niat-niat ibadah kita dikotori dengan niat yang selain Allah, kita khawatir tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang kita sudah lakukan. Mungkin pengorbanan yang sudah kita keluarkan akhirnya menjadi sia-sia dan ketidakmampuan. Tenaga, waktu, harta, tenaga, waktu, meninggalkan orang-orang tercinta, keluarga kita semuanya. Nah, itu menjadi sia-sia. Oke, berikutnya barangkali yang harus menjadi bekal seorang tetamu Allah, tetamu Rasulullah, ya tentu ilmu. Ilmu pakai. Karena di dalam sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Jadi kalau ada orang yang beramal nampaknya indah, nampaknya bagus, nampaknya menarik, tapi dia lakukan itu dengan tanpa ilmu, rasanya di situ disebutkan mardutun, ditolak. Nggak diterima. Amal yang ilmiah. Ya betul. Amal yang ilmiah. Jadi beramal tapi dengan ilmu. Ya, bahasa anak kampusnya amal yang ilmiah. Amal yang ilmiah, ilmu yang amalia. Ya. Kalau Imam Syafi'i jadi man arada dunya fa alaihi Bil ilmi. wa man arada al-akhirah Fa alaihi bil ilmi. apalagi wa man aradahuma Sama. Fa alaihi bil ilmi. Itu kalau di pondok dipakai syair itu. Gimana bukan untuk saya itu? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Masya Allah. Yang pengen sukses dunia wajib dengan ilmu. Masya Allah. Yang pengen sukses akhirat juga dengan ilmu. Sukses dunia akhirat wajib dengan ilmu. Sukses dunia akhirat wajib dengan ilmu. Jadi man arada dunya alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah wa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semangat harus, Betul. hiroh harus, tapi tidak boleh hanya asal semangat, tidak boleh hanya asal punya hiroh tinggi tapi tidak didasari ilmu. Dan insya Allah di Rindu Ka'bah ini mengarahkan jamaahnya tentu niatnya yang pertama tadi as-sahihah yang benar, yang kedua beribadahnya didasari ilmu dan insya Allah dibimbing oleh mutawif-mutawif, TL-TL yang
berpengalaman. Kafaah keilmuannya Keilmuannya juga tidak diragukan lagi insyaallah. Lanjut. Lalu yang ketiga? Betul. Maka saya sampaikan dulu sedikit. Oh ya. Maka rindu Ka'bah tidak hanya menerima pendaftaran dari saudara-saudaranya di seluruh tanah air, tetapi juga akan memberikan bekal ilmu kepada para calon-calon tetamu Allah, tetamu Rasulullah, berkhusus para jamaah-jamaah umroh yang akan diberangkatkan oleh PT Rindu Ka'bah Tour and Travel. Apa itu? Ya tentu saja kita akan selalu mengadakan kegiatan manasik umroh bagi para jamaah-jamaah. Dan manasiknya bukan sekedar manasik, tapi manasik yang betul-betul kata Rasulullah, khuzu anni manasikakum. Bagaimana Rasulullah dulu memberikan contoh kepada kita tentang terkait tata cara ibadah manasik umroh. Oke, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kita sapa-sapa dulu ya yang di TikTok. Yang pertama Pak Sudarsono, ahlan wassalam. Selamat siang Haji Nasa, Akhi Mail, Bang Rian, jazakallah. Bang Amil Pro juga syukran kasir. Kepulu syukran kasir. Mila, Ukhti Mila, jazakillah. Yuda syukran kasir. Irwani Arti, Ukhti, jazakillah Bu Haji. Alfi syukran kasir. Rindu Ka'bah, tuan rumah. Bunda Rani MC, ya nanti boleh. Oh ini ada yang bergabung ini. Sudarman, semuanya mudah-mudahan yang sedang beraktivitas. MC2, oh ini MC ini M2CB ini murid-muridnya Abuya Dimyati ini mana? Cidahu. Oh, Cidahu. Saya juga ikut Cidahu kajiannya. itu dong, Pandeglang dong. Oke, lanjut. Tadi an-niyah as-sahihah, yang kedua al-ilm. Ya, an-ilm. Ya, kalau kata pepatah Jawa, with knowledge get is aside. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Lanjut. Oke, baik. Mungkin yang ketiga Pak Kiai, bekal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon tetamunya Allah, tetamunya Rasulullah, itu adalah lahir batin, jasmani, rohaninya harus betul-betul siap. Ya. Sehat artinya. Harus kuat. Ya, kalau dia punya badannya yang paling utama itu harus sehat. Karena biar bagaimanapun, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita, bahwa ibadah umroh haji itu adalah ibadah fisik ya. Fisik ya. Ibadah fisik. Sehingga kalau kita melaksanakan ibadah umroh haji dalam keadaan sehat, jasmani yang kuat, ini tentu ketika melakukan amalan-amalan ibadah seperti tawaf, sa'i, dan lain sebagainya, apalagi haji, di sana ada lontar jumroh, Ya, ada wukuf, ada itu. mabit. Nah, itu maka insya Allah ketika melaksanakannya akan lebih optimal, lebih maksimal. Apakah orang sakit tidak boleh berapa? Boleh saja, bisa saja, cuma dikhawatirkan, mohon maaf, ketika dia melakukan rukun dan wajib umroh hajinya nanti tidak maksimal. Yang kedua, jangan-jangan nanti dia malah menjadi beban Ya. buat saudara-saudaranya yang lain. Jadi sekali lagi persiapan fisik di dalam
memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah haji umrah ke Mekah dan Madinah itu harus betul-betul menjadi sesuatu yang kita persiapkan dan jangan dianggap remeh. Bukan hanya fisik, tetapi juga bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani kita, mental kita. Karena ibadah umrah, ibadah haji itu betul-betul membutuhkan kesabaran, membutuhkan ya selain ilmu, kesabaran, ketelatenan, keikhlasan. Sebab orang-orang yang menjadi tamu-tamunya Allah di kota Mekah, kota Madinah, itu boleh jadi nanti mendapatkan ujian-ujian yang di sana mereka membutuhkan kemantapan rohani, sehingga ujian-ujian itu bisa dihadapi dengan keikhlasan atas apa yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimanapun orang umroh, orang haji itu tidak sendirian, tapi dia rame-rame, satu rombongan, nggak pernah antri. Mungkin saat di rumah dilayanin, tapi nanti di sana kemana-mana harus antri, bareng-bareng. Ke toilet harus antri, mau makan harus antri, masuk ke lift untuk berangkat atau naik atau turun juga harus antri. Wudhu juga harus antri. Masya Allah, kadang-kadang kita lagi enak-enak sholat, termasuk makan ya. Termasuk makan. Ya. Kadang-kadang di masjid saja juga kita kadang-kadang Masya Allah diuji banget itu. Kita lagi enak-enak sholat, mungkin nggak pernah ngalamin mungkin ya di rumah atau di tempat tinggal kita masjid sholat, tiba-tiba kepala kita di langkah-langkahin orang gitu kan. Karena memang di sana saking membeludaknya tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia. Nah, kalau mental kita, kalau rohani kita, keikhlasan dan kesabaran kita tidak disiapkan, nah ini jangan sampai nanti gara-gara hal-hal yang seperti itu membuat ibadah kita menjadi kurang sempurna. Mungkin Pak Kim bisa menambahkan. Ya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa rahimakumullah, ya ini kita dari Rindu Ka'bah di Grande, Arcadia Grande. Nomor berapa ini? E23. Sambungan ayat dari tentang haji tadi ada faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Jadi ada jamaah bertanya, Ustaz, kalau kita umroh minta kontrakan, minta rumah, minta mobil, minta sawah, boleh apa enggak? Gitu pertanyaannya. Jadi tadi di ayatnya tidak ada larangan untuk meminta hal-hal duniawi. Cuman kalau kita lihat ketika kita tawaf pertama, kita baca manasiknya itu ada udah 15 permintaan. Misalnya ketika setelah kita istislam, Bismillahirrahmanirrahim, lalu berjalan agak cepat sampai maqam Ibrahim. Kalau kita baca tertib manasiknya, langsung Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Pertama minta iman yang kamil, sempurna. Lawan kata kamil berarti lawan katanya naqis. Sempurna itu kalau angka berapa? 100. Kalau emas 24 karat. Karena iman kita masih naqis. Ada yang 5 karat, yang 3 karat, ada yang sekarat. Lalu yang kedua, minta
iman yaqinan shadiqah. Shadiq itu lawan ganjarnya kadzib. Minta yakin yang shadiq. Abu Bakar disebut Abu Bakar Siddiq. Karena iman kita masih bohong, masih dusta, masih ada dusta di antara kita. Ternyata urutan ketiganya adalah waridqan wasi'an. Boleh rizki yang luas, karena lawan kata wasi' doyik berarti. Karena rizki kita sempit, ATM kita sempit. Ya. Jadi kata Gus Kausar itu, dia bercanda sama juragan tembakau yang Madura itu. Orang itu omongannya sebagus apapun itu, tapi kalau isi dompetnya tipis itu agak nggak didengerin gitu. Iya. Ya. Tapi kalau rekeningnya gendut dia ngomong apa aja pokoknya ya itu kemarin antum ceritain. Tentu saja menarik. Ya Kiai tadi karena ceramahnya ya memang. Ya itu jadi rekening itu menentukan ya. Follower. Ya jadi risiko wasiat. Nah boleh jadi kita minta kontrakan, minta rumah, minta mobil, minta PNS apapun boleh. Lunas hutang dan sebagainya boleh. Minta istri termasuk boleh. Tapi urutannya iman, ya. Minta istri atau nambah istrinya? Ya. Ya. Minta istrinya ridho. Berani aja kalau bilang. Aduh. Ini istri saya nonton misalnya. Ya. Komen. Lalu yang keempat, qalban khasyah, hati yang khusyuk. Ya, khusyuk lawan katanya berarti khusyuk itu fokus. Ya. Saya kalau di mahasiswa saya contohkan orang enggak khusyuk itu ada ilustrasinya. Kalau di nanti. Lalu lisanan dzakira. Ini kita toa pertama itu udah minta itu. Lisanan dzakira. Lalu yang keenam, wa halalan thayyibah, minta rezeki lagi. Boleh memang faminhum. Yang enggak boleh itu mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi doanya langsung kontrakan, rumah, bini, sawah gitu. Tapi harus prioritas permintaan-permintaan ukhrawi akhirat keimanan. Makanya wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terus nanti di sana di Indonesia ini kita punya awqatul mustajabah, waktu yang mustajab. Thuluthul lail, sepertiga malam, bainal adzan wal iqamah, antara adzan iqamah, bainal maghrib wal isya dan sebagainya, yaumul jum'ah. Kita punya waktu-waktu mustajabah. Nah, kalau di Mekah waktu pasti. Di sana yang tidak dimiliki di seluruh dunia adalah maqamul mustajabah. Nah, antum terangin itu apa aja di sana itu, Madinah di mana? Nah, tahu tak? Yang maqam-maqam, tempat-tempat spesifik, spesialis kita bermunajat kepada Allah SWT. Tahu tak, Ustaz? Oke, baik. Jadi kita itu umrohkan di Mekah ya. Jadi kita bicaranya Mekah dulu, Mekahul Mukarramah. Itu memang ada tempat-tempat yang mustajab atau maqamul mustajabah. Ini apa, Ji? Itu bil khusus di Masjidil Haram. Oh. Itu tepatnya di pelataran. Kakak saya lagi di sana ini. Enggak, kakak saya lagi Mas Paru itu lagi di sana. Tempat apa saja yang mustajabah Kakaknya itu? nikahan. Satu tentu saja Ini dari Jawa pada. Hajarul Aswad. Termasuk Mas Faridi. Jadi Ka'bah itu bentuknya kotak kubus. Pernikahan. Itu terdiri dari 4 rukun. Dia ada rukun Hajarul Aswad, ada rukun Sami. Mohon maaf, ada rukun Iraki, rukun Sami dan rukun Yamani. Maka rukun Hajarul Aswad itu termasuk tadi yang disampaikan, itu tempat-tempat yang mustajab. Maqamul mustajabah. Kemudian ada tempat di antara rukun Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam ya. Multazam itu juga termasuk tempat-tempat yang mustajabah. Maka ada banyak jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umroh yang berbondong-bondong berebutan untuk
berdoa, untuk memohon, untuk bermunajat, meminta hajat-hajatnya di tempat yang namanya multazam. Sekali lagi, di mana itu? Di antara pintu Ka'bah. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat itu bisa membayangkan pintu Ka'bah dan di antara rukun Hajarul Aswad. Nah, itulah dia yang disebut dengan multazam. Kemudian ada lagi yaitu makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Nah, dia bentuknya itu jadi makam Ibrahim itu ada sebuah apa namanya itu ditandai dengan sebuah bentuk seperti apa namanya itu, dia terbuat dari bahan kaca kuningan itu. Nah, makam Ibrahim itu adalah tempat bekas telapak kakinya Nabiullah Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Nah, makam Ibrahim itu di mana tempat kita sholat ketika selesai melaksanakan tawaf. Wattahiju maqama Ibrahim musalla, sholat 2 rakaat yang kita sering sampaikan di saat acara manasik. 2 rakaat, setelah rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Nah, itu juga termasuk tempat-tempat yang mustajab. Kemudian apa lagi? Kemudian tempat-tempat yang mustajab itu termasuk juga di dalamnya itu sumur air Zam-Zam. Hijr Ismail. Sebelum itu Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu adalah sebuah bangunan yang berbentuk setengah lingkaran, di mana itu termasuk bagian daripada bangunan Ka'bah. Ya, Hijr Ismail sekarang, antum terakhir waktu ke sana masih rebutan apa regulasinya? Masih 2024 masih. Terakhir Hijr Ismail sekarang sudah diatur ya. Sudah diatur. Ya, Pak, pakai per grup. Per grup, ya. Jadi pakai nusuk juga enggak? Pakai itu, pakai kasar juga. Pokoknya full gitu. Yang itu 79 ya? Yang Ya. Alhamdulillah, jadi kita dapat informasi terupdate. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu pagi sampai jam. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, tentu kita sholatnya di Hijr Ismail. Itu kita berebutan. Enggak, bisa Tapi yang masuk, terakhir ini ada kebijakan dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, sudah diatur sedemikian rupa sehingga setiap kita punya kesempatan besar untuk bisa sholat di Hijr Ismail. Tentu ada jam-jamnya ya. Antrinya aja yang harus sabar kan. Antrinya harus sabar dan harus update terkait dengan waktu-waktu antriannya. Karena laki-laki dengan perempuan itu beda waktunya gitu ya. Ibu sampai itu untuk ibu-ibu, untuk akhwat. Oke. Nah, kemudian tadi disampaikan di termasuk apa namanya itu sumur air Zam-Zam yang ada di sekitaran tempat tawaf atau Ka'bah itu juga termasuk tempat-tempat yang mustajabah, maqamul mustajabah, di mana kita bisa bermunajat, meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu biasanya, kemudian kita berdoa, mintalah apa saja yang kita inginkan, insya Allah apapun permintaan baik kita di sana akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada saudara-saudara kami masih berada, ayo semangat untuk menjadi tamu-tamunya Allah, tetamunya Rasulullah, berangkat ke kota Makkatul Mukarramah. Sebagai seorang muslim meyakini bahwa Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah itu adalah negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri-negeri yang dicatat oleh banyak riwayat hadis-hadis Nabi yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, laknatullah. Itu betul ya Pak Gey ya. Jadi Makkah, Madinah adalah
negeri yang tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Nah, itu pernah ada di medsos, anak kecil ditanya, kota apa yang dimasuki Dajjal? Dia bilang kota Tangerang. Tidak dimasuki. Dia bilang kota Tangerang ya. Yang tidak dimasuki. Nah, baik pemirsa di mana saja berada, adapun Madinah yang menjadi salah satu favorit dari para jamaah. Ustaz, belum Madinah. Oke, belum ya, masih Mekah ya. Maka dulu ya. Tadi maqamul mustajabah disampaikan ada miqat Yamani, ada Hajar Aswad, ada Multazam, maqam. Maqam, Ini salah satu ketika kita setelah tawaf 7 kali, kalau yang individu ya, yang individu usahakan Alma ya. untuk bisa sholat sunnah. Ini diantara kita doa setelah 7 kali tawaf di Multazam. Nah, doanya ini. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa auladina minan nar ya dzal judi wal karami wal fadli wal manni wal ata'i wal ihsan. Ini kalau sendiri ya, nanti kalau jamaah nggak usah, nanti kalau sudah tawaf sunnah. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Minta akhir yang bagus ya. Allahumma inni abduka, ini pengakuan, wabdu abdika waqifun tahta babika multazimun bi a'daika mutadallilun baina yadaik. Ini waqifun, kita berdiri, bibabika berarti bab ini berarti multazam, multazimun bi'a'daika. Nah, lalu permintaannya arju rahmataka wa akhsha adzabak. Saya berharap rahmatmu dan kami takut dengan siksamu. Nah, ya qadi Allahumma. Terus di penutupnya ini pertanyaannya, kalau kita punya usaha setelah umroh pengen terkenal, pengen laris manis, atau kita semakin viral, atau kita semakin membumi, boleh nggak? Ternyata di doa itu malah disebutkan ada 6. Allahumma inni as'aluka antar fa'adikri. Rizqon wasi. Ada, boleh. Nah, ternyata ya Allah, di antara doa penutup kita di Multazam itu adalah meminta, ya Allah, angkat namaku, viralkan namaku, viralkan usahaku. Boleh ya. Tinggikan antar fa'adikri nomor 1 malah. Antar fa'adikri, lalu watadha'a wizri, baru yang kedua dihapuskan kesalahannya. Lalu yang ketiga watutahhiru qalbi, dibersihkan hatinya. Watunawwiru fi qabri, diterangkan kuburnya. Wa taghfiru li dzambi, diampuni dosa-dosanya. Wa as'aluka minal jannah. Jadi ternyata yang pertama antar fa'adzikri. Ini berarti urusan dunia. Di Multazam itu 6 doa penutupnya adalah, ya Allah, viralkan usaha saya yang tidak terkenalkan, populerkan, viralkan antar fa'adzikri wa tad'a wizri wa tusli amri wa tutahhiru qalbi wa tunawwiru fi qabri wa taghfiru dzambi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Ini disapa dulu pengunjungnya Yusuf Ustaz. Ya, dibaca Ustaz Zori nih. Tamu-tamunya. Alhamdulillah yang sudah hadir. Ini dari sini. Ibu Emayanti Ya. sudah bergabung di live PT Rindu Kabo Travel. Semoga Ibu Emayanti sehat dan bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Kalau belum bisa segera berangkat, kalau sudah bisa berangkat lagi. Mudah-mudahan bersama PT Rindu Kabo. Kemudian Ibu Ais. Kok mantap. Ya. Selamat bergabung Ibu Ais. Ya, terus Atasin. Bapak Sudarman 66 juga telah bergabung, alhamdulillah. Kemudian M3CB Kelapa 2.
Bunda Rani MC. Kemudian Bapak Lukman Alfi. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak atau Mas nih, Irwani Arti. Mbak ya. Ya, Mbak Irwani Arti, selamat bergabung. Kemudian Bapak Deki juga alhamdulillah. Ada Pak Yuda, kemudian Ibu Mila, Ibu siapa ini? Squidward. Siapa nih? Kepolo. Ya pokoknya buat semua para jemaah, para pemirsa, ada Om Cakap, ada Pak Bang Rian juga sudah hadir menyimak materi-materi tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ariful. Kemudian Haji Nasa, Sudarsono, alhamdulillah. Ini banyak juga nih yang hadir nih. Kemudian ada siapa nih? Bang Aan, Pesiar Baitullah. Ini jamaahnya Jali nih. Yoyo, Ibu Yoyo Nur Hayati. Bu Aan kenalan tuh. Masya Allah. Bu Aan. Oh iya. Bu Aan, apa kabar? Sehat selalu ya. Salam sama Kiai Ya, Ali. tahu. Salam sama Kiai Ali Rashad. Masya Allah. Kemarin saya bertemu saat Idul Kurban tuh. Ya, bukan diundang ambil daging tuh di depan beliau. Salam Bunda Aan, sehat selalu. Ricardo salam pesi. Oh, nggak pakai. Ya. Yang berkaitan dengan program-program Rindu Ka'bah, silakan untuk disampaikan. Untuk Makom Mustajabah yang Madinah, insya Allah kita sambung di session berikutnya. Kita akan apa program-program terdekat dari RK. Betul. Baik, pemirsa semuanya, para musyahid-musyahidah yang telah menyaksikan acara ini. Jadi kita dari PT Rindu Ka'bah Tour and Travel yang kantornya berada di Udah pulang sekolah ini. Iya. Gading Serpong. Di Pacar Islami. Tepatnya itu di Ruko Arcadia Grande, Rumahnya di sini juga. Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Blok E23, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Iya, situ. Silakan dicatat sekali lagi. Ada sebelahnya. Kantor PT Rindu Ka'bah Tour and Travel, Ruko Arcadia Grande di Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Blok E23, Kelapa II. Oke. Alhamdulillah banyak sekali program-program dan paket-paket yang disediakan atau yang tersedia di travel kami, di travel Rindu Ka'bah. Adapun paket terdekat ini kemarin juga baru saja kembali ke tanah air, ada 35 jamaah. Itu kebanyakan dari Purworejo. Nah, ini kita ada paket terdekat yaitu di tanggal 9 September. Kemudian kita menyediakan paket reguler 9 hari, ada paket 12 hari. Kemudian kita juga ada umroh plus seperti plus Turki, plus bahkan plus Aqsa juga ada ya Pak Ustadz ya. Insya Allah juga ada. Kita juga ada umroh penuh makna di bawah naungan Al-Quran. Itu nanti berangkatnya dengan salah satu seorang yang sangat luar biasa, namanya Kang Dodi Hidayatullah dari Bandung. Itu paketnya paket yang gold ya. Ini Dedi. Hotelnya bintang 5. Salah satu fasilitasnya adalah menggunakan kereta cepat pesawat Saudi Arabia. Hotelnya di Azka Al Safwa. Kemudian kita juga ada paket guru, tapi paket guru ini kayaknya seatnya udah habis ya. Sudah. Paket hari guru di tanggal 23 November.
Kita juga ada umroh 20 hari plus Taif. Nah, ini luar biasa nih. Bagi Bapak Ibu yang mau berangkat umrohnya agak lamaan, 20 mungkin hari. selama ini 9 hari 12. perasaan Piro terlalu harganya cepat ya, berapa? 12 hari juga udah pernah. Harganya. Ya, 20 hari. 20 hari plus Taif itu ada di bulan Januari. Nah, di bulan Januari 2027, tepatnya insya Allah di akhir Januari, tanggal 25 Januari 2027. Itu 20 hari harganya masih sangat kompetitif sekali, cuman 37.500.000. Luar biasa ya. Iya. 37.500.000. Enggak, belum, masih jauh Iya, puasa. puasa Februari. Dan itu umrohnya dari program umrohnya dari travel itu mohon maaf, ini 20 hari ini dapat 3 kali Jumat, Kiai. Oh. Dapat 3 kali Jumat. Kemudian ini silahkan nanti yang berminat bisa langsung booking seat 3 juta, DP-nya 1 juta, booking seat 3 juta, langsung bisa membawa perlengkapan PT Rindu Ka'bah Tour and Travel. Kemudian kita juga ada paket, tadi Hari Guru sudah ya. Kemudian kita ada paket umroh penuh makna bersama di bawah naungan Al-Quran. Kita ada umroh New Season. Ini program 9 hari, 2 kali umroh, 1 kali Jumat. Ini umroh yang secara umum ya, masih ada di kita yang harganya masih ada nggak seatnya nih? 29,7 juta. Masih ada. Kita juga ada paket umroh 12 hari, Pak Kiai. 12 hari itu yang tadi disampaikan 9 September. Itu harganya di angka 35.500.000 rupiah. Sama DP-nya 1 juta, kemudian bookingnya sudah 3 juta, bawa pulang perlengkapan umrohnya. Kemudian kita ada juga umroh plus Turki. Oke, jadi bagi Bapak Saudara sekalian, para calon-calon tetamunya Allah, para jamaah semua, kita juga ada umroh plus Turki. Jadi nanti umrohnya 9 hari, kemudian di Turkinya mungkin 3 hari. Harga paket all in-nya ini di angka 41.500.000 rupiah. Masih ada 15 seat lagi. Silakan yang ingin September. Harga berapa? Tadi 41.500.000 rupiah. Bisa dibuka dia apa itu? Iya, apa Di website ya. Untuk ngambil paket-paketnya ini, untuk mulai paket-paketnya ini, kita ada websitenya. Apa websitenya? Rinduka'bah.co.id. Apa? Rinduka'bah.co.id. Rinduka'bah.co.id. Nah, ini dia. Di depan. Ya, silakan IG para pemirsa semuanya, saudara-saudara kami di mana saja berada, dibuka saja untuk TikToknya juga follow. websitenya. Silakan dulu, Kiai. Ya. Oke, syukron kasir wa jazakumullah Ustadz Khudori. Ya. Pemirsa musyahidin rahimakumullah. Kemudian tadi beberapa fadhail tentang Makkatul Mukarramah, haji dan umrah. Maqamul tadi disimpulkan bahwa watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Yang pertama tadi sempatnya adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu memang niatnya wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Lalu yang kedua adalah al-ilm, al-ulum, karena kullu man ya'mal bi ghairi amali bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau kita beribadah, beramal tanpa ilmu, maka tertolak. Lalu yang ketiga adalah tentu sehat fisik, sehat jasmani, rohani, dan finansial. Maka sehat jasmani ini ya jogging, olahraga dan sebagainya, makan makanan bergizi dan sebagainya.
Insyaallah itu untuk siang ini. Ya, nanti kita lanjutkan di season berikutnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yoyo Nur Hayati syukron. Columbus syukron. Putune Ki Samsudin. Wah ngeri. Putune Mbah Samsudin ahlan wa sahlan. Belum Mubarak syukron kasir. Ya mudah-mudahan yang beraktivitas Allah mudahkan. Ya Allahumma makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ahlan wa sahlan Columbus. Kita lanjutkan insyaallah nanti ba'da asar ada manasik. Syukran kasir. Wa jazakumullah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berjalan live step 2. Siapa? Itu kabar. Masuk step